Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yakni Pak Jonggi dan Bu Novita. Keluarga ini dikaruniai dua anak, yaitu Heber yang merupakan anak laki-laki sulung dan Duma yang merupakan anak perempuan bungsu. Suara lonceng jam 1 tepat berbunyi, menandakan bahwa waktu pulang sekolah telah tiba. Duma yang merupakan siswi kelas 11 IPS itu keluar dari kelas dengan raut wajah bahagia karena nilai ujian matematikanya kali ini memuaskannya. Ia pun segera menghubungi abangnya karena ia tak sabar untuk pulang dan memberitahu ke orang tuanya. Halo Bang Heber, Abang udah keluar kelas? Abang masih di sekolah. Ayolah kita pulang Bang, banyak tugasku yang mau disiapkan. Aduh, kamu mengganggu waktuku saja. Pulang saja kamu sendiri. Lagian pun kalau kita nanti pulang telat, Bapak bisa marah loh kalau kita lama kali sampai rumah. Bapak nggak mungkin bakal marahin aku. Kalau begitu, tunggu saja di parkiran. Aku menyusul. Shalom. Anak-anakku kan sudah pulang? Maaf ya Mak, kami telat pulang. Iya, nggak apa-apa. Ayo masuk, sudah jam makan siang ini. Ya. Duma, dari mana saja kamu? Masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Kamu ini anak perempuan tapi tidak beres sedikit pun. Maaf Pak, tadi Bang Heber yang lama Pak, dia main dulu sama kawannya. Kok kau nyalahin aku sih? Kan aku udah suruh kau pulang duluan tadi. Masih untung kau antar pulang. Betul kata abangmu, kau tidak perlu menyalahkan abangmu. Kenapa kamu tidak pulang sendiri? Kamu juga harus bisa mandiri. Sudahlah Pak, sudah. Kasihan mereka, baru pulang sekolah kok dimarahi. Pak, Ma, aku dapat nilai matematika 100 Pak, Ma. Wah, anakku ini hebat sekali ya. Mau bangga padamu. Itu aja bang, gak dapat 100. Entah itu nyontek. Aku aja dapat 90 biasa aja. Oh, bagus-bagus lah kamu ngomong Bang. Aku bekerja keras loh, sampai rela bergadang untuk belajar keras. Oh, bagus ya. Siapa yang mengajari kamu begadang? Anak perempuan itu tidak boleh begadang. Tapi aku kan begadang untuk meraih cita-citaku, Pak. Biar dapat nilai bagus dan dapat di universitas yang bagus. Duma, sudah berani kamu melawan ya? Perempuan itu tidak boleh melawan laki-laki. Maaf, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Udah lepaskan Pak. Ah, kamu juga sama. Kamu ajarkan anak perempuan ini bahwa perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Kamu camkan itu. Heber, kamu gak boleh gitu sama adikmu. Sudahlah Pak, malu kita sama tetangga kalau Bapak kayak gitu terus Pak. Sudah, ayo Duma, Heber, makan siang kita sekarang. Tidak. Ini tidak boleh makan. Aku akan beri dia hukuman harus membersihkan kamar mandi terlebih dahulu agar bisa makan. Tapi Pak, ini sudah jam makan siang Pak. Duma juga butuh makan. Ah, sudah. Ibu, Heber, ayo kita makan sekarang. Duma tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti perintah bapaknya. Ia pun terpaksa melewatkan jam makan siang untuk melakukan hukuman yang telah diberikan oleh bapaknya. Ia juga merasa sedih karena dia tidak mendapat apresiasi dari bapaknya perihal nilai ujian matematikanya. Tak terasa setahun berlalu. Heber telah tamat dari bangku SMA dan kini Duma menduduki bangku kelas 12. Heber berkeinginan melanjutkan pendidikan untuk berkuliah. Namun, ia gagal dalam mengikuti tes kuliah berbasis ujian di perguruan tinggi negeri. Hal itu tak mematahkan semangatnya. Ia malah meminta orang tuanya untuk menguliahkannya di universitas swasta. Pak, Bu, aku gagal masuk kuliah. Ya ampun bang, bapak ikut sedih. Ibu juga ya nak. Jadi gimana rencana kamu ke depan? Kamu mau kerja dulu? Enggak Bu, aku tetap ingin kuliah. Heber ingin kuliah di Universitas Swasta Jakarta. Heber, universitas swasta itu butuh biaya yang mahal. Belum lagi kamu juga tinggal di pusat kota. Dari mana uang bapak dan ibu nak? Iya, Bang. Untuk kuliah di swasta itu
Sudah, Heber, kamu tenang saja. Bapak akan mengkuliahkan kamu di universitas yang ternama. Dan kamu juga harus berjanji kamu akan sukses. Kamu harus menjaga martabat laki-lakimu. Baik Pak, terima kasih. Pak, Duma juga boleh berkuliah kan Pak? Duma, buat apa kamu berkuliah dan mencapai cita-cita setinggi-tinggi itu? Jikalau nanti, jika kamu sudah menikah, kamu hanya masak di dapur. Tapi Pak, Duma juga pengen memiliki pekerjaan yang baik seperti orang di luar sana, menjadi ibu, serta dapat mengurus anak di rumah Pak. Tidak, Duma. Jikalau kamu sudah menikah nanti, kamu akan ditanggung oleh suamimu. Tugasmu sebagai istri hanya memasak dan diranjang. Pak, aku muak dengan semua ini. Bapak sudah membeda-bedakan aku dan abang. Bapak lebih mengedepankan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Duma, kodrat laki-laki jauh lebih tinggi dari perempuan. Kita ini dari keluarga Batak, garis keturunan patrilinear. Tentu saja Bapak lebih mengharapkan Heber agar lebih tinggi dari kamu. Dan Bapak juga lebih menyayangi Heber daripada kamu. Kamu ini setelah nikah akan pergi ke keluarga laki-laki. Jadi buat apa Bapak mengeluarkan banyak uang untuk kamu sekolah? Kamu camkan itu. Bapak jahat. Duma, Pak, sudahlah Pak. Bapak sadar kan Duma itu perempuan? Kasihan dia Pak, dia gak seharusnya mendapat kekerasan. kau juga sudah mulai membantah ya. Kau ini hanya istri. Ingat, di keluarga ini laki-laki yang berkuasa. Kita ini keluarga Batak, laki-laki yang berkuasa. Hentikan Pak, filosofi laki-laki dan perempuan ini biarkan saja terjadi dan terhenti di kita. Apa kau bilang? Kau ingat, di keluarga ini siapa yang berkuasa? Gak kau, gak Duma, sama saja. Sudahlah, aku pergi saja. Malangnya, sang ibu yang berniat menasihati suaminya yang bermaksud membela anaknya malah mendapat perlakuan kasar dari suaminya yang ringan tangan. Bu Novita pun memutuskan mendatangi kamar anaknya dan mengajaknya berbicara. Anakku, ini kenapa malam nak? Kenapa kamu belum tidur? Kamu masih menangis soal bapak ya? Bapak kenapa sih jahat itu sama aku? Bapak membeda-bedakan aku sama abang. Sabarlah anakku, begitulah bapakmu. Di zaman modern ini dia masih bertahan dengan pemikiran kolotnya itu. Budaya patriarki masih melekat sekali dalam dirinya. Ibu juga bingung harus apa. Bu, sampai kapan aku jadi budak patriarki seperti ini, Bu? Aku juga mau seperti wanita di luar sana yang mengedepankan cita-cita dan mimpinya, Bu, dan menjadi ibu rumah tangga yang sukses, Bu. Bersabarlah ya nak, ibu selalu mendukungmu. Ibu juga akan mencari bantuan, baik uang dan keluarga kita, untuk bisa memuliakanmu. Tapi harapan besar ibu padamu, kamu bisa ya mencari beasiswa nak, atau mendapatkan beasiswa. Yang penting untuk membantu meringankan beban ibu ya nak. Tak terasa, setahun sudah berjalan dengan begitu sebentar. Duma yang sudah lulus dari SMA menyampaikan kabar bahagia kepada orang tuanya bahwa ia telah berhasil mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Duma senang bukan kepalang. Ia langsung menghubungi ibunya. Halo, Mak. Pak, aku lulus beasiswa UGM, Mak. Mama sama Bapak izinkan kan aku kuliah di UGM? Mama sama Bapak tenang aja. Untuk biaya kuliahku itu udah ditanggung semua oleh pemerintah. Mama sama Bapak cuma memberangkatkan aku aja ke Jogja. Oke, Mak. Makasih ya, Mak. Makasih ya, Pak. Bentar ya, Mak. Ini aku mau pulang ke rumah. Oke, bye-bye. Duma pun diantar ke bandara dan diberangkatkan ke Yogyakarta oleh sang ibu. Kini hanya tinggal ibu dan bapak di rumah itu. Kedua anak mereka sudah kuliah di luar kota. Baik Heber yang berkuliah di Jakarta maupun Duma yang berkuliah di Jogja. Beberapa tahun berlalu begitu saja. Heber telah menyelesaikan kuliahnya selama 5 tahun, sedangkan Duma menyelesaikan kuliahnya selama 3 tahun dan mendapatkan gelar cum laude. Setelah mereka berkuliah, mereka memutuskan untuk menikah. Heber menikah dengan Helena yang merupakan pacarnya sejak SMA, dan Duma menikah dengan Dion yang merupakan pacarnya ketika mereka berkuliah di UGM. Mereka berdua bersama dengan pasangannya masing-masing tinggal di Jakarta.
Suatu ketika, Pak Jonggi tiba-tiba terkena penyakit. Hal ini membuat ibu khawatir akan keadaan suaminya itu. Suaminya pun dibawa ke rumah sakit. Selama menjalani masa penyembuhan, Pak Jonggi meminta agar istrinya menelpon Heber agar ia mengunjungi mereka dan bersedia mengurus bapaknya. Ia tak pernah meminta untuk menelepon Duma karena ia lebih sayang pada Heber dan yakin bahwa Duma sudah sepantasnya mengabdi sepenuhnya pada suaminya. Oh kenapa bang? Bapak nelpon aja. Iya, katanya bapak lagi sakit. Bapak itu nelpon aja kerjanya, kayak cuman kau anaknya. Maksudmu apa? Iyalah, kayak mana kita mau pulang, keuangan kita juga lagi seret. Kau pun gak pernah kau kerja. Lihatlah, gak ada uang kita. Bukan begitu. Kita sudah lama tidak ke kampung. Mungkin bapak sudah rindu. Kalau aku bilang enggak, ya enggak. Kondisi Heber dan keluarganya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan ia terpaksa menolak permintaan sang bapak untuk pulang ke kampung. Mendengar hal itu, ibu merasa sedih karena keadaan suaminya semakin sakit mengetahui bahwa anak kesayangannya tak bisa datang. Ibu pun mencoba untuk menghubungi Duma, meski suaminya tak mengharapkan Duma untuk datang. Halo mak, nantilah coba aku ngomongkan ya mak. Kami bisa pulang kampung atau enggak? Cepat sembuh untuk bapak ya mak. Bang, Kenapa? katanya bapak lagi sakit di kampung bang. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ke kampung kalau gitu. Tapi kan keuangan kita lagi nggak baik bang. Udah nanti abang carikan uang kita dan coba untuk ke kampung kita. Bisanya kita itu ke kampung bang, sedangkan sekarang ekonomi kita lagi sulit bang. Udah ada yang harus pikirin, biar abang pikirin. Keluar tuh. Ya udah bang, ayolah yuk. Nah, Duma dan suaminya pun memutuskan untuk datang dan menjenguk bapaknya, meski keadaan keuangan mereka sedang tidak baik-baik saja. Kedatangan mereka secara tiba-tiba membuat sang bapak terkejut. Perasaan terharu, sedih, kecewa campur aduk menjadi satu. Ia tak menyangka anaknya selama ini dia perlakukan dengan berbeda, masih mengasihi dan rela menjenguknya. Ia pun meminta maaf kepada Duma atas perlakuannya yang mengecewakan hati Duma, dan begitu pun Duma memaafkan bapaknya dengan tulus hati.